Perkenalkan, saya Nathanael Role Sipayung, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, akan menjelaskan kasus 4 praktikum sistem informasi akuntansi mengenai siklus penjualan perusahaan Jim and Clean yang bergerak dalam bidang industri makanan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai diagram konteks. Diawali dari pesanan yang dilakukan oleh pelanggan, kemudian diteruskan ke departemen penjualan, di mana departemen penjualan membuat salinan faktur. Salinan faktur tersebut dikirimkan ke gudang. Gudang kemudian membuat voucher jurnal dan juga meneruskan voucher jurnal beserta salinan faktur dan barang yang telah dikeluarkan gudang. Salinan faktur tersebut kemudian dikirim ke departemen akuntansi, di mana departemen akuntansi akan mengolah salinan faktur tersebut dan mengirimkan tagihan kepada pelanggan. Salinan faktur dan barang yang dikirimkan kemudian dikirimkan ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman kemudian membuat bill of lading dan juga meneruskan bill of lading beserta salinan faktur dan barang. Apabila pelanggan telah melakukan pembayaran tagihan, maka sekretaris akan melakukan pengecekan surat, di mana dalam pengecekan surat tersebut terdapat cek dan slip pemberitahuan. Apabila pelanggan telah melakukan pembayaran, maka sekretaris akan memberikan berita pengiriman sehingga barang dan faktur dapat dikirimkan ke pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram level 0. Diawali pesanan yang dilakukan oleh pelanggan, kemudian diteruskan ke departemen penjualan. Departemen penjualan selanjutnya membuat dan mencetak 7 bagian pesanan penjualan, di mana bagian pesanan penjualan ini terdiri dari salinan faktur-faktur. Salinan faktur kemudian dikirimkan ke gudang. Gudang kemudian membuat voucher jurnal dan juga mengirimkan kembali salinan faktur beserta barang yang telah dikeluarkan dari gudang. Dalam mengeluarkan barang dari gudang, gudang mengacu terhadap salinan pesanan penjualan. Salinan faktur tersebut beserta barang kemudian diteruskan. Voucher jurnal dan salinan faktur yang merupakan faktur yang telah dikirimkan kemudian diolah di departemen akuntansi dan menghasilkan update jurnal penjualan. Kemudian departemen akuntansi mengirim tagihan ke pelanggan. Apabila pelanggan telah melakukan pembayaran, maka sekretaris akan mengecek surat, di mana surat tersebut berisi cek dan slip pemberitahuan pembayaran. Jika pelanggan tersebut telah melakukan pembayaran, maka sekretaris memberikan berita pengiriman berupa slip setoran dan cek ke bank. Bank kemudian melakukan pencatatan dan mengirim kembali slip setoran. Salinan faktur dan barang yang dikirimkan ke bagian pengiriman kemudian dibuat update daftar pengiriman oleh bagian pengiriman tersebut. Kemudian bagian pengiriman juga meneruskan kembali faktur dan barang. Dikarenakan pelanggan telah melakukan pembayaran, maka salinan faktur dan barang tersebut diteruskan ke kurir. Kemudian kurir meneruskan pengiriman barang ke pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram level 1 yang merupakan penjelasan lebih rinci dari pemrosesan pesanan penjualan. Diawali dari pesanan, kemudian pesanan penjualan diterima, lalu dilakukan pembuatan 7 bagian pesanan penjualan, di mana dalam pembuatan itu harus berdasarkan pesanan penjualan. 3 salinan untuk file kemudian disimpan. Langkah selanjutnya ialah mengirim salinan faktur ke gudang dan ke akuntansi, lalu melakukan pengecekan barang. Apabila barang tersedia, maka barang akan dilanjutkan dan dilakukan update buku besar persediaan pembantu. Apabila barang tidak tersedia, maka proses tidak dapat berlanjut. Dan juga dalam melakukan pengecekan barang, harus berdasarkan pesanan penjualan. Langkah selanjutnya ialah membuat voucher jurnal, kemudian mengirim voucher jurnal ke departemen akuntansi, dan mengirim salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan barang ke bagian pengiriman. Selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram level 2, di mana tahapan pertama ialah menerima salinan faktur, voucher, dan barang yang kemudian akan diproses sehingga menghasilkan update jurnal penjualan.
faktur salinan buku besar dan file akan disimpan sementara untuk diproses kembali. Faktur salinan untuk buku besar kemudian diolah dan menghasilkan update buku pembantu piutang. Kemudian, mencetak ikhtisar piutang yang kemudian akan diolah beserta voucher jurnal untuk menghasilkan update akun pengendali buku besar. Faktur salinan pengeluaran persediaan yang diterima kemudian diolah oleh bagian pengiriman yang kemudian membuat dan mencetak bill of lading yang nantinya dikirim beserta barang dan faktur lainnya kepada kurir. Setelah selesai diproses, faktur salinan pengeluaran persediaan dikirim kepada Departemen Akuntansi, di mana Departemen Akuntansi akan menggunakan salinan tersebut untuk membuat tagihan kepada pelanggan dan mengirimkan tagihan tersebut kepada pelanggan. Jika tagihan telah dibayarkan, maka sekretaris akan mengecek surat di mana dalam surat tersebut terdapat cek dan slip setoran. Sehingga apabila terjadi pembayaran, maka sekretaris akan mengirim slip setoran dan cek. Apabila belum dibayar, maka proses tidak dapat berlanjut. Sekretaris mengirim cek dan slip setoran tersebut kepada bank, kemudian bank menerimanya, dan bank melakukan pemberitahuan juga kepada sekretaris. Kemudian selanjutnya yang dilakukan bank ialah mengembalikan slip setoran ke Departemen Akuntansi. Selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram level 3. Faktur dan barang yang dikirim oleh bagian pengiriman kemudian diterima oleh kurir, dan langkah selanjutnya ialah mengirim barang ke pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Dimulai dari pesanan yang dilakukan oleh pelanggan, kemudian dicatat oleh Departemen Penjualan. Selanjutnya Departemen Penjualan membuat dan mencetak 7 bagian pesanan penjualan, di mana 3 salinan untuk file akan disimpan di file Departemen Penjualan. Salinan lain seperti slip pengepakan, pengeluaran persediaan dikirim ke gudang, dan 1 salinan dari pesanan penjualan akan disimpan di bagian gudang. Sementara itu, faktur-faktur untuk buku besar dan file akan disimpan sementara di Departemen Penjualan yang nantinya akan dikirim ke Departemen Akuntansi. Kemudian, gudang akan melakukan pengecekan barang sesuai dengan data pesanan penjualan. Jika barang tersedia, maka proses berlanjut ke pengambilan barang. Ketika pengambilan barang terjadi, gudang melakukan update buku persediaan. Kemudian membuat dan mencetak voucher jurnal, di mana voucher jurnal ini nantinya akan berfungsi untuk melakukan update pengendalian buku besar. Slip pengepakan dan pengeluaran persediaan tersebut dikirimkan ke Departemen Pengiriman, di mana slip pengepakan nantinya akan dikirim kepada kurir. Kemudian pengeluaran persediaan dikirim bersamaan juga dengan barang. Kemudian Departemen Pengiriman melakukan update file daftar pengiriman, terus membuat bill of lading menggunakan komputer, dan mengisi secara manual bill of lading. Kemudian membuat 2 salinan bill of lading yang nantinya juga akan dikirim ke kurir. Kemudian faktur-faktur buku besar dan file dari pesanan penjualan dikirim kembali ke Departemen Akuntansi, di mana Departemen Akuntansi kemudian melakukan update jurnal penjualan. Faktur salinan file disimpan di dalam file D. Kemudian setelah melakukan update jurnal penjualan, melakukan pencetakan voucher jurnal. Kemudian voucher jurnal tersebut digunakan untuk update pengendali buku besar bersamaan dengan voucher jurnal yang dikirim dari gudang. Kemudian dari pengeluaran persediaan yang dikirim oleh Departemen Pengiriman ke Departemen Akuntansi, dilakukan penetapan harga di file dan menagih pelanggan. Masih mengenai flowchart, slip pengepakan bersama barang dan juga bill of lading yang dikirim dari bagian pengiriman kemudian diterima oleh kurir, dan kurir kemudian meneruskan faktur beserta barang ke pelanggan. Kemudian sekretaris melakukan pengecekan pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan melalui surat, di mana dalam surat tersebut terdapat cek-cek dan slip pemberitaan pembayaran. Kemudian sekretaris membuat slip setoran
dengan dua salinan, di mana satu salinan akan dikirim ke bank dan satu salinan lain, satu slip setoran lain akan dikirim ke Departemen Akuntansi bersama pemberitahuan pembayaran untuk melakukan pencatatan. Kemudian di bank, slip setoran bersama cek pelanggan kemudian akan dicatat dan akan dikirim kembali ke Departemen Akuntansi untuk melakukan update. Sekian penjelasan dari saya. Apabila Anda menyukai penjelasan tersebut, mohon subscribe dan like-nya. Terima kasih.